Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha wa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala, kita haturkan syukur di sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Pujian semata hanya untuk Allah yang dengan sebab curahan nikmatnya amal soleh semakin sempurna, di mana diantaranya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah telah kita lalui, yang telah kita sampaikan berulang-ulang seperti apa fadilahnya. Amal soleh di hari-hari itu paling dicinta oleh Allah Ta'ala, tentunya sesudah rukun Islam yang 5, sesudah terjun ke medan jihad mati syahid. Berikutnya amal soleh di hari-hari itu paling dicintai oleh Allah Ta'ala dan kita bisa melaluinya. Semoga kesadaran keilmuan kita, semoga pemahaman kita, semoga ketertarikan kita, semoga niat kita, semoga kerja keras kita. Ada yang menyiapkan binatang yang disembelih, ada yang memperbanyak tobatnya, istighfarnya, zikirnya, bacaan Qur'annya. Ada juga yang sampai puasa diperbanyak, bahkan sampai 9 hari. Dan berbagai macam amal-amal soleh yang lain. Semoga Allah terima amal-amal kita sehingga menjadi tabungan kita yang amat sangat berbobot, sehingga timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah termasuk orang yang Allah firmankan, wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikan itu yang berbobot, maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi. Semoga kita semuanya orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, pewaris surganya, bahkan surga Firdaus. Allahumma amin. Ayo ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pagi hari ini tentang seluk-beluk hari-hari tasyrik. Makna tasyrik dari kata syaroko, pakai shin, memiliki makna sengatan matahari. Ada istilah masyrik, tempat munculnya sengatan matahari. Itulah timur dengan matahari terbit. Yang sering di dalam doa kita, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Minta pada Allah untuk dijauhkan dari dosa-dosa, sehingga orang bekerja keras menjauhi dosa, seperti jauhnya timur dan barat. Masyrik timur, maghrib barat. Lalu ikut wazan fa'ala, yufa'ilu,
taf'ilan, syarraqa, yusyarriku tasyrikon, artinya penjemuran daging. Artinya penjemuran daging. Artinya orang ketika menyembelih, ketika beridul adha, itu bisa jadi dagingnya tidak habis atau hendak diawetkan. Ketika sebagian yang diawetkan mungkin untuk sedekah di hari yang lain atau untuk jadi bekal. Dan memang orang yang menyembelih itu boleh memanfaatkan, tidak harus mensedekahkan semuanya. Sebagian dimanfaat untuk dirinya, keluarganya, sebagian disimpan, sebagian disedekahkan. Boleh, ini kemudahan Islam. Bukan itu memberi untuk diambil kembali, bukan. Tetapi memang menggunakan daging ketika orang menyembelih, fungsinya itu adalah luas. Cara pengawetan yang alami dengan dipotong-potong, dengan dijemur di teriknya matahari sehingga jadi kering dan itu awet. Maka sistem pengawetan yang menggunakan hal seperti itu, semisal kurma yang dipetik itu agar bisa awet bertahun, ya dijemur. Kalau tidak dijemur, dipetik mateng, kemampu, nanti melondot. Tapi ketika dikeringkan, semakin kering semakin awet. Ya cuma resiko kalau kekeringan itu terlalu keras. Termasuk juga kita punya pisang sudah matang, diiris-iris, dijemur. Itu juga termasuk cara pengawetan. Daging pun juga demikian. Dan berbagai macam jenis yang lain. Maka perbuatan seperti itu termasuk tasyrik, penjemuran. Penjemuran. Lalu pelajaran berikutnya atau perincian berikutnya tentang hari-hari tasyrik. Itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum. Siapa yang penyembelihannya belum selesai di hari nahar, di hari penyembelihan, di hari ke-10, boleh dikerjakan di hari-hari tasyrik. Bisa jadi karena stoknya banyak atau belum sempat, sehingga boleh disembelih di hari-hari tasyrik. Apa nilainya sama? Sepertinya berbeda antara hari penyembelihan boleh menyembelih dan 10 hari pertama tentunya penyebutan dalilnya berbeda-beda. Kalau penyebutan hari orang boleh menyembelih ke-10 boleh, 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh. Tapi kalau disembelih di hari yang ke-10 itu masuk pada wilayah ma min ayamin al-amalu fihin ahabu ilallah fihin min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari-hari itu paling dicinta oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari ini. Di situ ternyata punya kelebihan khusus, yaitu bolehnya menyembelih di hari-hari amal soleh sedang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka siapa yang belum selesai silahkan nanti disembelih di hari-hari tasyrik. Secara umum hari-hari tasyrik adalah hari-hari orang tidak boleh puasa. Termasuk puasa yang dilarang adalah di Idul Fitri, di Idul Adha, di hari tasyrik, di hari yang orang ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Tidak boleh, itu sifatnya siap-siap mbok menowo. Tidak boleh puasa yang ditetapkan waktunya dengan ru'yatul hilal menggunakan sistem pemikiran seperti itu tidak diperbolehkan, tapi harus jelas. Tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik atas nama hari
mengqadha atas nama hari puasa untuk selang hari atau ketepatan jatuh di hari Senin atau Kamis, tidak boleh. Kenapa? Itu hari-hari makan, hari-hari minum, dan memang bila dibaca di dalam kitab fikih, hari-hari orang dilarang puasa di antaranya adalah hari-hari tasyrik. Tapi ada pengecualian. Bolehnya buat orang yang mendapatkan pengecualian. Dan di dalam hukum Islam sering kita jumpai pengecualian. Misalnya haramnya bangkai, tapi satu kesempatan boleh. Kenapa? Masuk pada wilayah pengecualian. Buat orang yang kelaparan, terancam mati karena tidak ada makanan, maka sebatas untuk ngisi perut supaya ada alasan isi untuk diolah jadi tenaga, boleh. Tapi tidak ada niatan dan tidak melampaui batas. Itu contoh pengecualian. Di hari-hari tasyrik dilarang puasa juga ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Yaitu orang yang haji. Ini khusus untuk orang yang haji. Kalau kita tidak haji nggak masuk pengecualian. Untuk orang yang haji, dia punya kewajiban untuk menyembelih, tetapi dia tidak mendapatkan binatang yang disembelih. Sebabnya macam-macam. Apa Allah membuat ujian banyak binatang yang mati sehingga stok habis? Atau mau beli uangnya hilang, dirampok? Haji tempo dulu hal seperti itu sering terjadi. Sehingga di hari penyembelihan jelas binatangnya tidak ada. Dan orang yang berhaji tamattu dari rumah tidak membawa binatang sembelihan, binatangnya dicari ketika berada di tempat manasik. Bisa jadi di sana ada halangan. Bisa jadi di sana ada halangan. Sehingga tidak mendapatkan binatang disembelih. Nah, itu gantinya. Atau ada denda-denda yang dia harus menyembelih sementara nggak jumpa binatang disembelih sebagai denda, sebagai dam. Maka itu diganti dengan puasa, diantaranya puasa 10 hari, yang 3 hari boleh diansur di hari-hari tasyrik, yang 7 hari bisa dikecualikan bila sudah pulang. Nah, ini yang mendapatkan pengecualian. Lalu poin berikutnya berkaitan dengan hari tasyrik. Itu termasuk hari-hari ketika orang haji berada di Mina. Selepas zuhur mereka melempar 3 jumroh, ula, wusta, dan aqobah. Selebihnya mereka memperbanyak zikir termasuk takbir. Yang mau dagang juga boleh. Maka termasuk takbir di Idul Adha itu luas. Takbir yang muqayyad, yang terikat, yang contohnya sudah disebutkan dengan terperinci, ya sesak subuh hari Arafah, penghias hari rayanya sejak keluar rumah menuju ke tanah lapang. Dan terus diperbanyak, termasuk orang yang berada di Mina, mereka di tenda-tenda atau apa, mereka supaya memperbanyak takbir. Sampai ke pasar-pasar, orang bisa mempelopori takbir dengan keras supaya orang yang mendengar bisa mengikuti. Adapun takbir yang bersifat mutlak umum, itulah sejak masuk bulan Dzulhijjah. Termasuk jenis amal soleh takbir diantaranya. Maka masyarakat bisa digemarkan, diingatkan yang bersifat berulang-ulang. Ketika ketemu diperkeras supaya mereka mengikuti, selepas sholat sunnah diperkeras supaya yang lain mengikuti, selepas sholat wajib diperkeras, atau di mana mempelopori pada orang lain
Itu berkaitan masalah takbirnya bersifat luas. Di antara zikir-zikir yang ada, takbir termasuk memiliki kondisi khusus di hari-hari itu, di awal-awal bulan Dzulhijjah sampai habis hari tasyrik. Demikian beberapa poin seputar masalah hari tasyrik. Maka kita memasuki hari-hari tasyrik, maka supaya kita lebih spesialkan zikir kita dengan memperbanyak takbir, walaupun tidak menutup kemungkinan dari zikir-zikir yang lain, dari istighfarnya, doanya, baca Qur'annya, dan macam-macam. Insyaallah tema berikutnya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.